Halo, kita ketemu lagi di Ruang BK, Ruang Bedah Kasus Ferry Junedi. Kali ini agak berbeda dengan materi yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita banyak berbicara tentang kasus, berbicara tentang putusan-putusan hukum, hari ini ada materi yang cukup menarik terkait dengan keahlian seorang advokat. Apa itu? Teknik wawancara dengan klien. Bagaimana membangun kepercayaan klien terhadap seorang advokat. Kalau kita bicara soal teknik wawancara, ini materi yang hampir tidak pernah diajarkan di perkuliahan. Bagi teman-teman yang sarjana hukum, mungkin tidak ada materi khusus tentang bagaimana teknik wawancara terhadap seorang klien. Akan tetapi, ini merupakan materi yang penting dan merupakan materi wajib dalam pendidikan profesi seorang advokat. Kenapa kemudian soal teknik wawancara ini perlu dipelajari? Karena ini merupakan materi yang sangat menentukan apakah seorang advokat dapat melakukan pelayanan jasa hukumnya terhadap klien atau tidak. Sebab profesi advokat di dalam menjalankan tugasnya ini soal bagaimana kemudian membangun kepercayaan klien terhadap seorang advokat. Karena tanpa kepercayaan itu tidak akan mungkin pelayanan jasa hukum itu bisa diberikan terhadap seorang klien. Bayangkan ada seseorang yang sedang mengalami persoalan, permasalahan, lantas kemudian harus datang pada seseorang yang menamakan dirinya sebagai advokat yang tidak pernah dia kenal. Lantas harus menceritakan permasalahan yang kemudian dialaminya kepada seseorang yang tidak dia kenal. Hampir mustahil kemudian kepercayaan itu bisa terbangun begitu saja. Oleh karena itu, seorang advokat mesti mampu untuk memberikan kepercayaan pada pertemuan-pertemuan awal dengan kliennya. Nah, karena itu teknik wawancara dengan klien itu menjadi satu hal yang penting untuk dapat dipelajari oleh seorang calon advokat muda. Nah, dalam kasus ini kita akan mendiskusikan bagaimana kemudian melakukan wawancara dengan klien, langkah-langkah yang bisa dilakukan, serta bagaimana kemudian membangun kepercayaan itu. Ini bukan hanya soal kepercayaan, akan tetapi bagaimana kemudian advokat mampu memahami persoalan kasus yang dihadapi oleh klien dalam waktu yang sangat singkat. Tentu untuk mendalami sebuah kasus akan ada banyak bukti, akan ada banyak dokumen yang akan dipelajari. Akan tetapi, wawancara mengambil peran yang sangat penting di dalam proses awal pertemuan dan memahami sebuah perkara yang dialami oleh klien. Oleh karena itu, teknik wawancara ini kita tidak hanya berbicara soal bagaimana membangun kepercayaan antara klien dengan advokat, tapi juga membangun pemahaman yang utuh terhadap sebuah perkara. Membangun pemahaman tentang apa yang kemudian diinginkan menjadi harapan dan target seorang klien di dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dialami. Dan pada akhirnya kita mesti bicara bagaimana kemudian bisa membangun kesepakatan dalam penanganan sebuah perkara. Hak dan kewajiban dalam penanganan perkara antara klien dengan advokat. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam proses wawancara dengan klien? Yang pertama, ciptakan suasana dan hubungan baik. Tentu di dalam proses penciptaan suasana dan hubungan baik ini, ya tentu harus dilakukan misalnya dengan berpenampilan baik, melakukan komunikasi yang baik, itu akan menentukan suasana dan hubungan yang baik antara klien dengan calon pengacaranya. Yang kedua, awali dengan pembicaraan yang menyenangkan. Mungkin berbicara tentang hobi, mungkin berbicara tentang kopi, kalau misalnya si klien memang menyukai dengan tema itu. Atau tema-tema yang lain yang memungkinkan proses pembicaraan awal itu menjadi suasana yang memang cukup kondusif. Jadi tidak perlu kemudian langsung berbicara
tentang pokok persoalan, akan tetapi akan lebih baik jika diawali dengan pembicaraan-pembicaraan ringan yang cukup memberikan kesempatan bagi keduanya saling mengenal dan saling menjajaki. Yang ketiga, dalam proses wawancara, hindari untuk membicarakan uang sejak awal. Jadi, fokuslah pada apa yang kemudian menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, serta persoalan yang dihadapi oleh klien. Kalau persoalan uang itu kan persoalan yang lain, yang memang itu menjadi sebuah konsekuensi dari setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Tapi, penting untuk menghindari sejak awal membicarakan tentang uang dengan seorang klien, apalagi klien yang baru dikenalnya. Yang keempat, mesti menjadi pendengar yang baik, namun kritis. Apa maknanya? Menjadi pendengar yang baik adalah mendengarkan seluruh persoalan apa yang kemudian dihadapi oleh seorang klien. Sebagai orang yang sedang mengalami persoalan, tentu akan sangat dengan senang jika ada seseorang yang mau mendengarkan permasalahan yang dihadapi. Tidak memotong pembicaraan, tapi lebih mendalami apa yang sebenarnya menjadi persoalan. Akan tetapi, di dalam proses wawancara ini, mesti juga kritis terhadap informasi yang disampaikan oleh klien. Bisa jadi, informasi yang disampaikan bukan informasi yang utuh. Oleh karena itu, kritis di dalam proses diskusi ini menjadi satu hal yang penting agar informasi yang disampaikan menjadi informasi yang lebih dalam dan informasi yang benar valid yang disampaikan itu. Selanjutnya, orientasi pada target dan tujuan klien. Nah, ini satu isu yang cukup menarik agar advokat, agar kuasa hukum, pendamping hukum, dia lebih pada berorientasi pada target dan tujuan klien. Jadi kadangkala klien dia membahas sesuatu keinginan yang sebenarnya bukan menjadi keinginan yang bersangkutan. Misalnya begini, klien kadang dia menyampaikan satu persoalan dan kemudian menyimpulkan bahwa persoalan itu mesti dilaporkan pihak kepolisian. Misal ada persoalan bisnis, utang piutang dalam bisnis, lantas kemudian mereka minta supaya ada laporan di kepolisian misalnya. Tapi apakah laporan polisi atau pemidanaan terhadap sebuah kasus itu menjadi orientasi utama yang harus dilakukan? Atau sebenarnya yang diinginkan oleh klien adalah dikembalikannya sejumlah uang yang dipinjam atau yang telah digelapkan oleh rekan bisnisnya. Nah, ini penting untuk kemudian kita bisa mengetahui sebenarnya apa yang menjadi harapan utama dan kepentingan utama dari klien. Sehingga ketika penanganan kasus berjalan dan selesai, justru sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Nah, yang terakhir, penting untuk jujur terhadap hasil atas target yang telah ditentukan oleh si klien itu sendiri. Jadi, kejujuran ini menjadi satu hal yang penting. Apakah kemudian kalau kemudian kita jujur terhadap klien, justru klien akan lari dari kita? Tentu tidak. Ada banyak kasus sebenarnya yang muncul ketika misalnya kita sampaikan bahwa kasus ini kasus yang sangat sulit. Kasus ini potensial untuk tidak dapat diterima di dalam peradilan. Nah, hal-hal demikian, kejujuran ini menjadi penting sehingga klien tidak akan kecewa terhadap hasil apapun yang kemudian ditargetkan. Dan kejujuran itu belum tentu juga akan kemudian menyebabkan klien menarik diri, tidak melanjutkan perkara. Ada banyak kasus di mana ketika disampaikan kemungkinan terburuk dari penanganan kasus, klien justru malah menginginkan supaya didampingi hingga kasus ini selesai. Nah, kira-kira itulah tips untuk calon advokat, advokat muda, dan siapapun dalam melakukan wawancara dengan klien sehingga membangun kepercayaan antara klien dengan kuasa hukumnya. Semoga bermanfaat dan akan menjadi materi yang berguna bagi rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu di sesi berikutnya.